Jangan kasih ampun bagi mereka yang mengotori desa kita. Jangan. Gadis berkulit putih berwarna oriental itu memohon kepada warga agar pakaiannya tidak dilepas. Tapi semua warga tidak memperdulikannya. Memohon meskipun dengan tangis ketakutan. Baju yang melekat di badannya dilepas tidak bersisa. Beberapa warga terlihat kesal memukul kepala laki-laki parubaya yang dituduh pasangan pezina. Dan yang lebih parahnya, lelaki dan gadis muda yang diarak keliling desa adalah ayah dan anak kandung. Sebuah fitnahan dan hasutan dari beberapa orang-orang yang berpengaruh di desa itu berhasil membuat gadis dan laki-laki itu dipandang kotor dan menjijikkan seperti binatang. Tidak ada kata ampun. Semua warga udah murka. Jangan sakiti ayah dan kakakku. Jangan. Tangisan gadis kecil berumur 10 tahunan berlari menyaksikan kakak dan ayahnya telanjang dipukul dan diarak keliling desa. Namun apa yang bisa dilakukan gadis kecil itu untuk membela? Hanya menangis, berteriak agar jangan menyakiti ayah dan kakaknya. Rahmi, gadis cantik yang dituduh pezina dengan ayah kandungnya. Ia terus menangis menundukkan wajah karena malu. Sementara itu kedua telapak tangannya berusaha menutupi area kemaluannya meskipun tidak tertutup sempurna. Jangankan kasihan, warga justru melontarkan kata-kata hinaan sambil tersenyum sinis. Ada juga yang sekedar cuci mata melihat tubuh indah itu, hampir sempurna di mata kaum laki-laki. Aku tidak berzina. Ini fitnah. Laki-laki itu tetap bersuara meskipun badannya terasa sakit akibat beberapa pukulan warga. Tidak ada satupun warga yang mempedulikan perkataannya. Mulutnya mengeluarkan darah dan sekitar area matanya lebam akibat pukulan. 1 lawan 1000 adalah ungkapan yang tepat bagi laki-laki itu. Plak, masih berbohong kamu, Bondan? Seorang lelaki berbadan tinggi hitam menampar laki-laki yang dipanggil Bondan yang dituduh berzina. Dia adalah kepala desa ini. Pak Kades, hukum raja mereka. Hubungan zina saudara ini harus menjadi contoh bagi warga lain agar tidak mengotori desa kita. Salah seorang lelaki berkumis tebal kepada kepala desa. Berdiri berkecak pinggang, kepala desa itu melihat ke warga yang hiruk pikuk melontarkan hukuman yang pantas untuk 2 orang yang dituduh pasangan pezina saudara. Keputusan kepala desa adalah harga mati bagi semua warga. Iya, raja mereka berdua, kata seorang warga lainnya. Raja mereka Pak Kades. Jangan beri ampun. Semua warga sepakat agar Pak Bondan dan anak gadisnya dihukum rajam. Tidak ada yang membela, bahkan tatapan sinis tanpa rasa kasihan masih ditujukan kepada mereka. Kak Rahmi, ayah. Gadis kecil itu mendekati sepasang yang dituduh pezina. Dia memeluk kakaknya agar tubuh telanjang itu ditutupi badannya. Pergi dari sini, Lani. Kakak dan ayahmu harus dihukum. Ucap seorang wanita sambil menarik kasar gadis itu agar menjauhi kakaknya. Tidak, kakak dan ayahku tidak bersalah. Justru suamimu yang jahat, Bu Jumi, ucap gadis yang dipanggil Lani. Jangan menuduh suamiku. Suamiku sedang tidur di rumah, kenapa kau tuduh? Ucap wanita yang dipanggil Bu Jumi dengan suara lantang dan mata melotot. Ayahku membela Kak Rahmi yang akan diperkosa suamimu dan Pak Kades, jawab Lani saksi kejadian. Tapi tak ada yang percaya gadis kecil itu. Jangan memfitnah suamiku dan Pak Kades. Bu Jumi mendorong tubuh Lani hingga terjengkang di tanah. Ia bangkit berdiri dan sama sekali tidak menangis. Matanya menatap tajam ke Bu Jumi. Amarah tertahan menyelimuti hati gadis itu. Sementara itu suami Bu Jumi dan Pak Kades tersenyum jahat menatapnya. Tidak ada yang membela Pak Bondan dan Rahmi. Semua warga sudah dirasuki amarah. Tatapan sinis dan tanpa rasa kasih yang tertuju kepada mereka.
Yang salah itu dia. Rani menunjuk Pak Kades dengan suara lantangnya. Jangan bohong, dasar anak pezina. Rajam saja Pak Kades. Cepat hukum mereka Pak Kades. Tidak, aku dan putriku tidak berzina, teriak Pak Bondan. Hukum saja aku, jangan sakiti putriku. Putriku tidak bersalah, hukum aja aku. Biar aku yang mati tapi jangan pernah sakiti putriku. Beberapa kali teriakan Pak Bondan menyenggah, tetap saja tidak ada yang percaya. Rami masih menangis menatap ayahnya yang berusaha membersihkan, namun meskipun itu sia-sia. Melihat tidak ada pembelaan dan malu di tubuhnya ditonton semua warga, Rami berlari dan mengambil pisau yang terselip di pinggang Pak Kades. Dengan secepat kilat, pisau tersebut langsung disayatkan ke lehernya sendiri. Sesaat setelah itu tubuh Rami tergeletak di tanah dan tidak bernyawa. Lehernya diselimuti darah. Aksi Rami bunuh diri disaksikan semua warga. Kak Rami, teriakan Lani berlari mendekati mayat kakaknya. Sementara itu semua warganya diam menyaksikan yang terjadi tanpa berbuat apa-apa. Dan ini bukan pertama kalinya terjadi di desa itu. Jika ada ketahuan berzina. Rami, putriku, teriakan histeris Pak Bondan menyaksikan putrinya bunuh diri di depan semua warga. Tak ada yang lebih menyakitkan dari kehilangan putrinya akibat fitnah laki-laki yang tergiur dengan kecantikan Rami. Rami bunuh diri? Ucap Bu Jumi gugup dengan muka tegang, terpana, sambil melangkah mundur. Dalam keadaan tumbuh yang tanpa busana, Pak Bondan menghampiri putrinya yang bersimbah darah. Air mata berjatuhan melihat putri pertamanya mati karena ketidakberdayaan melindungi. Rahmi, maafkan ayah nak. Tangisan Pak Bondan memeluk putrinya yang tidak dihiraukan warga. Justru mereka hanya menonton seperti melihat seekor binatang mati di jalanan. Lani terdiam menatap kakak dan ayahnya, terpana tidak bersuara meskipun air matanya mengalir. Ini adalah mimpi buruk yang tidak pernah terbayangkan. Masih teringat pagi tadi ia tertawa senang dengan Rami. Sekarang Rami udah tidak bernyawa. Di hatinya berkata, akan aku balas kematianmu kah? Ayah, aku akan membuat mereka membayar atas penghinaan yang terima hari ini. Bubar, tukang pezina ini udah menghukum dirinya sendiri, ucap Pak Kades ke semua warga. Bubar. Semua warga satu persatu mulai meninggalkan lokasi mayat Rami tergeletak di tanah. Dalam keadaan yang tidak berbusana, Pak Bondan menggendong mayat putrinya pulang. Lani melangkah mengiringi ayahnya, sementara itu semua warga menatap miring tanpa memberi pertolongan. Rintikan hujan malam membasahi bumi saat Pak Bondan membawa mayat Rami. Air mata deras. Sederas air hujan yang turun membasahi wajahnya. Sedih yang teramat sedih menyelimuti hati hingga tidak bercela. Dan kesedihan itu berdekap erat dengan dendam. Sampai di depan pintu pagar rumahnya, Pak Bondan dicekal oleh Pak Jeki dan Pak Guntur. Dengan senyum jahat mereka berdua menatap Pak Bondan. Makanya jangan coba main-main dengan kami, Bondan, ucap Pak Jeki sambil menghisap rokoknya. Sementara itu matanya terus melihat ke arah tubuh Rami yang udah jadi mayat dalam gendongan ayahnya. Kalian akan membayar semua ini, geram Pak Bondan dengan tatapan dendam membara. Cantik, sangat cantik, tapi saya yang udah menjadi mayat. Bondan, simpan amarah dan ketidakberdayaanmu bersama mayat putri cantikmu. Pak Jeki terlihat santai mengucapkan kata-katanya dan tentu tanpa merasa bersalah. Ayo kita pergi Pak Kades, biarkan dia bersetubuh dengan mayat putrinya. Pak Guntur ikut bersuara dan tertawa jahat. Setelah itu mereka pergi meninggalkan luka dan dendam di hati Pak Bondan dan juga Lani. Pak Jeki adalah kepala desa dan Pak Guntur adalah suami Bu Jumi. Apa yang terjadi terhadap Pak Bondan dan Rami adalah ulah mereka berdua yang tergiur dengan kecantikan Rami. Setelah Pak Bondan berpakaian, dia dan putri bungsunya menguburkan mayat Rami di belakang rumah.
Tidak ada pelayat atau warga yang menghampiri. Terhina dan tidak berharga, Pak Bondan merangkul pundak Lani menatap kuburan Rami yang masih basah. Gundukan tanah kuburan diselimuti hujan kegelapan. Hembusan angin malam berteriak membangunkan rasa dendam dengan apa yang telah terjadi. Ayah, mereka memfitnah kita, ucap Lani bergetar menahan tangis. Akan kita balas semua fitnahan ini, nak, jawab Pak Bondan sambil menyeka air mata. Aku berjanji akan membalas mereka. Aku janji, ayah. Malam itu juga, Pak Bondan dan putri bungsunya meninggalkan desa, di mana banyak kenangan bersama almarhum istri dan putri sulungnya. Kenangan itu melambaikan tangan berharap suatu saat Pak Bondan dan Lani kembali membalas semua yang mereka fitnahkan. Jackie, Guntur, tunggu, aku akan datang lagi, ucap Lani di hati dan terus melangkah pergi. Kereta api melaju ke kota. Dua tas cincin besar di pangku Pak Bondan, putrinya tersandar di bahu kanannya, tertidur dalam perjalanan. Hanya satu tempat tujuan mereka di kota, rumah warisan ibunya yang udah lama ditinggal. Dendam makin menyelimuti hati kalau mengingat wajah orang-orang yang memfitnah masih segar di kepalanya. Bahkan rasa dendam itu juga bersemayam di hati Lani, putri bungsunya. Sampai di kota, Pak Bondan dan putrinya berhenti di rumah yang udah lama tidak berpenghuni. Rumah ini peninggalan ibunya semenjak dia menikah dengan mendapatkan pekerjaan sebagai mandor perusahaan teh. Dia memutuskan tinggal di rumah warisan dari istrinya. Setelah mempersunting gadis cantik desa itu, namun siapa sangka kehidupan di desa itu harus berakhir membawa luka yang sangat besar. Kecantikan putri sulungnya membawa petaka. Banyak laki-laki yang ingin mendekatinya, dan bahkan asli percobaan pemerkosaan oleh aparat penting di desa tersebut. Ayah, apakah kita akan tinggal berdua aja di rumah ini? Lani menatap ayahnya saat baru menginjakkan kaki di rumah kosong neneknya. Pak Bondan menganggukkan kepalanya menjawab. Air mata tumpah lagi, mengingat kejadian di desa. Rasa di hati belum juga terima ketidakadilan dan fitnahan itu. Bahkan Pak Bondan tidak bisa membendung air mata di depan putri bungsunya. Ayah, aku akan membalas mereka. Aku bersumpah, kuburan Karami akan dibasahi darah oleh orang yang membuatnya mati bunuh diri. Pak Bondan menyeka air mata dan menatap putrinya. Apa yang diucapkan Lani itu juga yang diinginkannya. Bahkan untuk tidur pun dia tidak bisa nyenyak sebelum dendam itu tersalurkan. Pak Bondan dan Lani membersihkan rumah kecil ini. Gadis 10 tahun itu bertekad akan membalas mereka yang memfitnah ayah dan almarhum kakaknya. Dan sebelum saat itu datang, Pak Bondan membekali putri bungsunya dengan memasukkannya pelatihan ilmu bela diri. Meskipun malam semakin menyelimuti bumi, Pak Bondan dan Lani terus dihantui bayangan kejadian di desa hingga mereka tidak bisa tidur nyenyak. Mimpi itu terus datang, melihat kejadian Rami menyayatkan pisaunya. Rasa sedih yang tak akan bisa terhapus hingga akhir.